Assalamualaikum dan selamat pagi sahabat cerdas semua. Dimanapun kalian berada, semoga meski pandemi ini belum terlihat ujung dan titik-titik akan segera angkat kaki dari Indonesia, semoga kita dan semua sahabat cerdas yang sedang mendengarkan podcast ini senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan juga positive vibes tentunya. Dan kita tidak bisa mencegah dan membatalkan kehadiran pandemi ini. Namun kita bisa mencegah pikiran-pikiran buruk yang hendak masuk ke alam bawah sadar kita. Dan let's fokus kepada membuat karya untuk dunia, seperti contohnya adalah membuat podcast ini. Asik. So hari ini kita akan ditemani oleh 5 sahabat saya untuk membahas lebih jauh dan lebih asik terkait dengan materi halal campaign yang juga akan kita bahas secara komprehensif. Berikut ada yang pertama adalah Taufik Hidayat. Halo teman-teman sekalian. Wih, semangat yang mantul dari Taufik Hidayat. Boleh langsung kenalin dirimu aja, Pik? Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat, biasa dipanggil Opik, dari Departemen Manajemen. Saya tinggal di Bekasi, dan kesibukan saya sekarang ini sedang mengembangkan komunitas e-sport di kampus pertanian kita ini. Wih, komunitas e-sport, keren. Karena main game itu kalau diarahin, ya bisa ngasilin yang produktif juga ya. Terlebih tadi ada pertemanan yang kita dapat, and that's good. Iya, benar banget Nan. Sembari mewadahi potensi anak kampus kita ini, bisa sambil dapat lingkungan pertemanan baru juga. Sekalian, kita bisa belajar gimana caranya nge-create suatu komunitas gitu. Nice. Dan next kita ada saudara Risma Dewi. Halo sahabat. Halo juga Risma. Mangga bisa langsung perkenalan ke teman-teman sahabat cerdas lainnya, Ris. Baiklah, perkenalkan nama saya Risma Dewi, biasa dipanggil Risma. Saya dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Kebetulan, saat ini saya sedang berada di Pangandaran. Dan kesibukan utama saya selama pandemi ini adalah kuliah, dan juga mengerjakan beberapa hobi, seperti mendengarkan musik, membaca, dan menonton film. Wih, keren. Tetap kuliah meski nggak di dalam kampus ya, berarti Riz? Iya dong, tentunya meskipun hanya kuliah online, tapi kita juga harus tetap semangat, dan juga jangan lupa jaga kesehatannya. Yap, dan selanjutnya ada anggota terjauh kita nih secara domisili, yaitu Nadira Nurul. Halo. Bangga bisa perkenalkan diri, Nat. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nadira Nurul Mubarakah, Departemen Manajemen, domisili Padang. Kesibukan saat ini kuliah sama berkebun. Wih, berkebun ya? Akhir-akhir ini juga jadi tren yang lagi hype tuh. 11-12 lah sama tren sepedahan. Ya, alasan berkebun karena bisa isolasi dan olahraga yang produktif sih. Terus kebetulan di tempat saya juga ada pekarangan yang luas, jadi bisa dimanfaatkan buat investasi jangka panjang. Kebetulan di rumah aja. Wih, menarik. And last, kita kedatangan juga abang jagonya kelompok ini, yaitu Bang Lazu. Halo semuanya. Boleh kenalin diri dan aktivitas-aktivitas terkini di kala pandemi, Bang? Iya nih, cuman sibuk kuliah aja sama cari duit. Nice banget nyari duit. Ada tanggapan tersendiri nih terkait dengan pandemi dan nyari duit, Bang? Pandemi dan nyari duit ya, banyak banget sih pasti tantangannya. Kayak ya pasti kan dipengaruhi sama permintaan pasar segala macem. Terus juga ya makin sulit lah pokoknya semuanya gitu Nan. That's interesting. Semoga abang mendapatkan apa yang abang cari dah ya. Amin, makasih banyak Nan. And the last member, sang anak Tangsel yang namanya paling asik dan ke barat-baratan. Ya, langsung aja saudara Elma. Halo. Silakan perkenalkan diri dan aktivitas di kala pandemi, Ma. Oke, kenalin. Nama saya Masliha Uliama Dinta, panggil aja Elma, dari Departemen Manajemen. Asalnya dari Tangerang Selatan. Kalau kesibukan di kala pandemik masih kuliah aja sih. That's good. Semoga sinyal-sinyal wifi bisa diajak kerjasama dengan baik lah ya. Amin. Terlebih masa kuliah online yang emang semuanya berhubungan dengan jaringan. Oke sahabat cerdas, jadi hari ini kita akan ngomongin isu yang sangat seru tentang halal-halalan nih. Tapi bukan tentang cara halalin dia ya, melainkan kita akan ngebahas tentang halal yang sifatnya lebih ke arah bisnis konsep dan juga dunia percuanan. Yo, ingat tuh. Oke, kurang lebih topik yang akan kita bahas hari ini ialah seputar penting atau tidaknya halal campaign untuk dunia. Wih, dan ini jadi salah satu tren yang lagi cukup tinggi, yaitu terkait dengan halal living yang dipersepsikan memiliki nuansa yang lebih aman gitu. Dan ini juga kita dapat berita dari Dubai, katanya kalau
Produk halal dan syar'i ini mulai diminati oleh semua kalangan. Yang jadi menarik adalah info ini berasal dari Dubai, yang kita tahu Dubai itu angka pariwisatanya cukup tinggi. Bisa jadi pun kata-kata ini berasal dari para turis gitu. So, hari ini kita bersama dengan 5 sahabat saya akan membahas urgensi perilaku konsumen plus minus halal campaign dan untuk juga sertifikasinya. Mau kita langsung mulai apa perlu basa-basi lagi nih guys? Gas langsung aja bro. Okay, now let's start the topic and we play it from the beginning of the urgency. Oke, jadi kita akan mulai dari urgensi. Mangga, Saudara Taufik, waktu, tempat, dan opini dipersilahkan. Oke, terima kasih Nan untuk waktunya. Dari hasil observasi yang saya temui nih terkait urgensi produk halal di negara muslim dan non-muslim, kita bisa mulai dari landasannya nih. Kita tahu dulu gitu, umat muslim ini memiliki syariat-syariat tersendiri untuk mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Mengkonsumsi makanan yang halal thayyiban jadi dasar utama pilihan kita umat Islam ketika hendak mengkonsumsinya. Wajar jika seiring dengan pertumbuhan pelanggan muslim, kesadaran akan produk halal semakin meningkat. Sementara ini, yang dinamakan dengan industri halal di Indonesia masih berkutat pada sertifikasi halal produk atau merek, belum memperhatikan pergerakan barang sampai ke tangan pelanggan. Tingginya permintaan domestik akan produk halal dan terbukanya pasar ASEAN dan internasional mendorong industri halal nasional perlu memperhatikan bukan hanya sisi merek, tapi juga bagaimana produk sampai ke tangan pelanggan, yaitu dari segi proses bisnisnya. Namun produk yang halal thayyiban ini harus dipahami oleh semua umat muslim selama mengkonsumsinya. Yang dinamakan halal berarti itu produknya diizinkan karena cara penyembelihannya itu sesuai syariat Islam. Tentunya dengan membaca niat penyembelih, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Lalu penyembelih ini orang muslim dan cara penyembelihannya itu tidak menyiksa hewan yang akan disembelih. Pasar produk halal sebenarnya sangat potensial karena penduduk muslim nih tahun 2020 itu ada 1,9 miliar yang tersebar di sejumlah negara, yaitu di Asia ada di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Bangladesh, dan beberapa negara di Timur Tengah, termasuk sekarang di belahan dunia seperti di Eropa pun masih ada yang membutuhkan produk yang bersertifikasi halal. Bayangin aja nih, ketika kita sebagai muslim kemudian belajar di negara non-muslim, kuliah gitu misalnya, maka mencari produk halal atau penjualannya adalah muslim tuh susah banget gitu, apalagi jika ingin mengkonsumsi daging. Contoh yang mudah aja nih, saat kita berpergian ke Bali gitu, yang kita lihat kan bahwa produknya halal, berarti tandanya pedagangnya juga muslim gitu, atau ada tulisan masakan muslim. Begitu juga ketika berada di Papua atau di Nusa Tenggara Timur nih, yang penduduknya mayoritas non-muslim, maka kan kita harus aktif banget nih dalam mencari misalkan warung-warung muslim, karena lebih banyaknya tuh warung non-muslim tentunya. Maka dari itu, keberadaan dari produk halal ini sangatlah penting untuk terus dikembangkan, karena umat muslim kita pun sudah menyebar luas hingga ke daerah-daerah yang mayoritasnya merupakan non-muslim. Mereka memerlukan bantuan untuk kemurahan akan akses produk-produk halal ini. Mungkin segitu aja nih terkait urgensi atau pentingnya produk halal di negara muslim dan non-muslim ini. Oke, nice, menarik. Dan untuk mempersingkat waktu, kita coba habisin dulu aja ya sesi bahasannya. Baru nanti setelah kita bahas, kita akan coba nanti di next sesinya ada di plus minus. Dan kemudian kita akan masuk kepada sesi closing statement. Melihat waktunya juga tidak terlalu banyak, namun harapannya dengan seperti itu kita tetap mendapatkan konsepnya secara utuh. Oke, next berarti kita akan masuk kepada faktor-faktor perilaku konsumen yang mempengaruhi peran marketing halal ini, baik itu di negara muslim maupun di negara yang masyarakatnya non-muslim. Silakan kepada Risma Dewi. Bismillah, baiklah langsung saja pada intinya, bahwa berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Wilkins tahun 2019 dengan topiknya The Acceptance of Halal Food in Non-Muslim Countries, yang menemukan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi penilaian konsumen non-muslim terhadap produk-produk halal. Keempat faktor itu adalah identitas keagamaan, identifikasi kewarganegaraan, etnosentrisme konsumen, dan kosmopolitanisme konsumen. Nah, faktor yang pertama adalah identitas keagamaan yang memberikan pengaruh yang kuat pada kehidupan ekonomi, sosial, dan psikologis penganutnya. Berdasarkan penelitian, sebagian besar responden non-muslim beranggapan bahwa kehalalan suatu produk makanan merupakan dimensi dari kualitas makanan itu yang mengutamakan kebersihan. Lalu,
Faktor identifikasi kewarganegaraan beranggapan bahwa dengan mengkonsumsi atau menggunakan produk-produk luar negeri akan mengurangi atau melunturkan rasa nasionalismenya. Hal ini sejalan dengan sikap etnosentrisme konsumen atau faktor ketiga yang beranggapan bahwa dengan mengkonsumsi produk-produk dari luar negeri merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan moralitas warga negara. Lalu berbeda halnya dengan sikap kosmopolitanisme konsumen, di mana individu kosmopolitan ini cenderung memiliki keinginan yang tinggi untuk menjelajahi budaya-budaya di negara asing, mencoba makanan dari berbagai negara asing dan membeli atau menggunakan produk-produk dari negara asing. Nah, berdasarkan ini, kita dapat simpulkan bahwa terdapat dua faktor yang memiliki pengaruh positif terhadap penilaian produk-produk halal. Yang mana produk halal itu dianggap sebagai produk dengan dimensi kualitas yang baik karena mengutamakan kebersihan. Yang kedua adalah produk-produk halal merupakan hasil dari budaya-budaya di negara-negara muslim yang harus dipelajari oleh setiap orang di dunia ini berdasarkan teori kosmopolitanisme konsumen. Nah, dengan positifnya penilaian produk-produk halal ini mendorong terhadap kesediaan konsumen untuk mengkonsumsi produk-produk halal, utamanya makanan-makanan halal. Oke, menarik. Dan tadi adalah faktor-faktor dari segi human behaviors mungkin kita bisa bilang ya. And well, now we see the factor about legal and halal certification dan akan dibahas oleh saudara Elma. Oke, kepada Elma, waktu dan opini dipersilahkan, Mak. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Sebelum masuk ke bahasan pentingnya sertifikasi halal secara global, mungkin bahas sedikit dulu kali ya, apa sih sertifikasi halal itu? Sertifikasi halal merupakan syarat sebuah produk untuk dapat mencantumkan label halal. Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal sendiri adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menenangkan batin yang mengkonsumsinya. Sertifikasi halal di Indonesia sendiri dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam. Nah, sertifikasi halal ini yang dapat digunakan untuk mencantumkan label halal pada produk. Ada dua urgensi nih dalam sertifikasi halal. Yang pertama, pada aspek moral, di mana digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen kepada konsumennya, dan yang kedua pada aspek bisnis, di mana berperan sebagai sarana pemasaran, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumennya. Nah, secara global sendiri, sertifikasi halal dan labelisasi halal digunakan sebagai wujud perlindungan bagi konsumen muslim. Adanya regulasi tentang sertifikasi halal pada sebuah produk, baik makanan, obat-obatan, maupun kosmetik, merupakan bagian dari perlindungan terhadap konsumen. Khususnya, Islam sendiri dalam ajarannya diperintahkan untuk mengkonsumsi produk yang halal, di mana telah diperintahkan agar memakan dan menggunakan bahan-bahan yang baik, suci, dan bersih. Kebersihan, kesucian, dan baik buruknya suatu makanan dan barang yang digunakan senantiasa terkait dengan hukum halal dan haram. Oleh karena itu, pentingnya mengetahui informasi yang jelas tentang halal dan haramnya produk. Perlindungan konsumen muslim atas produk barang dan jasa menjadi sangat penting, setidaknya disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya yang pertama, bahwa konsumen yang beragama muslim di seluruh dunia mulai mengalami peningkatan dalam segi jumlah, dan sudah sebaiknya mendapatkan perlindungan atas segala jenis produk, barang, dan jasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat muslim, dalam hal ini konsumen muslim, harus mendapatkan perlindungan atas kualitas mutu barang dan jasa, serta tingkat kehalalan suatu barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Dan yang kedua, peraturan pada pemerintahan di negara-negara, baik dengan mayoritas masyarakat beragama Islam ataupun tidak, sudah melakukan upaya untuk melindungi konsumen-konsumennya. Perlindungan konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya. Dan dalam hal ini yang dimaksud adalah produk yang halal dan baik. Jadi, bagi para pelaku usaha, pengembangan produk bersertifikasi halal mulai mengarah kepada perkembangan kebutuhan yang mengharuskan suatu produk berlabel halal agar dapat diterima bagi masyarakat luas, di mana yang diiringi juga dengan pertambahan jumlah umat muslim di seluruh dunia.
Wow, oke, lengkap sudah bahasan secara keseluruhan dan kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Dan masih dalam topik yang sama yaitu perihal penting atau tidaknya halal campaign untuk dunia. Let's start from the positive opinion. Dan oke, untuk saudara Nadira, menurutmu apa kelebihan dari penerapan strategi halal marketing campaign ini? Oke, di sini saya akan membahas tentang kelebihan strategi marketing yang mengedepankan brand halal sebagai strategi marketingnya. Saya ambil dari beberapa jurnal, yaitu yang pertama Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 2014 dengan judul Perilaku Pembelian Kosmetik Halal di Indonesia. Yang kedua Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen 2017, yaitu tentang pengaruh labelisasi halal dan brand image terhadap keputusan pembelian melalui minat beli. Dan yang ketiga yaitu Journal of Islamic Marketing 2019 about Muslim travel motivations and travel preference, the impact of motivational factor on Islamic service, hedonic and product preference. Seperti yang kita ketahui, saat ini sudah banyak produk yang mengedepankan brand produk halalnya sebagai salah satu strategi marketingnya. Bukan hanya produk barang, tetapi juga produk jasa. Mereka melihat ada banyak keuntungan yang diambil dari menggunakan strategi marketing produk halal ini. Nah, berikut saya akan membahas beberapa kelebihan dari penggunaan strategi marketing dengan mengedepankan brand produk halal dan saya bagi dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu kita lihat dari data. Saat ini jumlah umat muslim ada sekitar 1,9 miliar dan 13% populasi muslim di dunia ada di Indonesia. Dan dari World Halal Forum diperkirakan potensi pasar untuk produk halal mencapai 2,7 triliun secara global. Hal ini dipengaruhi oleh faktor bertambahnya jumlah umat muslim di seluruh dunia dan meningkatnya pendapatan di negara-negara mayoritas muslim. Nah, dari itu, maka salah satu kelebihan dari strategi marketing yang menggunakan brand halal adalah adanya potensi pasar yang besar untuk menjadi target marketing produk halal. Poin kedua yaitu dahulu produk halal banyak yang beranggapan bahwa itu sempit dan kurang menguntungkan. Tetapi saat ini ada produk yang menjadi primadona dengan mengedepankan brand halal sebagai strategi marketingnya. Bahkan beberapa negara memanfaatkan itu untuk meningkatkan devisa negaranya. Contohnya saja seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Jepang. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi pusat produk halal. Di Indonesia sendiri ada produk yang menjadi primadona karena mengedepankan brand halal, yaitu Wardah. Wardah selain mengedepankan brand halal, ia juga memberikan kesan islami pada produknya. Maka dari itu, salah satu kelebihan strategi marketing yang mengedepankan produk halal adalah adanya kemudahan untuk brand untuk menjadi primadona, terutama di negara muslim. Lalu poin ketiga, beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan yang positif antara tingkat spiritualitas seseorang dengan perilaku konsumsinya. Dari hasil penelitian tersebut, seseorang yang memiliki spiritualitas yang tinggi, maka perilaku konsumsinya akan sesuai dengan agamanya. Nah, dari itu dapat kita lihat jika orang yang Islamik, dia akan cenderung membeli produk yang halal dan bertema Islami. Dan dari situ juga memberikan gambaran bagi produsen kemana produknya dialokasikan. Maka kelebihan strategi marketing yang mengedepankan brand halal yaitu produk tersebut telah memiliki margin minimal untuk pelanggan yang kemungkinan besar akan membeli produknya. Selain itu, marketing dapat dengan mudah mempermudah menentukan alokasi produknya. Poin keempat yaitu kita lihat dari hadis Nabi, akan tiba suatu zaman di mana orang tidak lagi peduli terhadap harta yang diperoleh apakah ia halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari situ terlihat bahwa produk halal memberikan identitas tersendiri bagi produknya. Dan di dalam halal juga ada thayyib atau biasa disebut halalan thayyibah. Thayyib ini memperlihatkan jika produk yang halal tersebut harus memiliki kualitas yang baik, aman, bersih, dan sehat. Maka dari itu dengan adanya brand produk halal ini sekaligus thayyib, beberapa konsumen non-muslim bahkan memilih produk halal dengan alasan thayyib karena ada kebaikan di dalamnya. Maka dari itu, kelebihan marketing dari produk yang mengedepankan brand halal ini adalah meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk tersebut. Poin kelima yaitu dilihat dari segi produk barang. Mungkin untuk makanan sudah tidak asing lagi mengedepankan sertifikasi halal bagi produknya, dan ini merupakan satu hal yang sensitif bagi kebanyakan orang.
Namun untuk produk lain seperti misalnya kosmetik, di Indonesia sendiri hanya ada 41 kosmetik yang tersertifikasi halal. Dan dilihat dari contoh produk lainnya, misalnya deterjen Total yang mengangkat tema deterjen halal pertama di Indonesia, dan Pepsodent yang baru mengeluarkan produk yaitu Pepsodent Siwa yang mengedepankan kehalalan. Maka dari itu, strategi kelebihan marketing untuk produk barang yaitu masih banyak peluang untuk mengembangkan produk halal di Indonesia. Selain itu, dapat dijadikan sebagai alat promosi atau menambah lini produk menjadi lebih variatif. Nah, poin terakhir kita lihat yaitu pada produk jasa. Saat ini banyak baru bermunculan produk-produk jasa yang mengedepankan kehalalan. Misalnya seperti travel halal. Terus yang kedua ada bisnis akomodasi seperti perhotelan, villa, wisma syariah, lalu jasa keuangan syariah seperti perbankan syariah. Maka dari itu, kelebihan strategi marketing yang mengedepankan produk halal pada produk jasa yaitu memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan karena produk jasa halal masih sangat sedikit di Indonesia. Selain itu, produk jasa halal dapat memberikan kepercayaan pada konsumen, menambah keunikan sehingga menjadi daya tarik tersendiri, dan menjadi produk jasa yang berbeda dari yang lainnya. Okay, that's a 6 awesome point of view about positivity halal marketing campaign. Thanks for the answer, Nadira. Tapi di balik peluang baik ya, biasanya akan selalu ada peluang yang berlawanan nih. And what do you think about that, Bang Lazu? Nah iya bener banget Nan. Jadi di setiap ada peluang pasti ada aja tantangannya gitu kan ya. Nah buat peluangnya sendiri, tahun 2015 sendiri aja penduduk muslim tuh udah sampai 24% loh dari total populasi global Nan. Jadi itu ada sekitar 1,8 miliar dari 7,3 miliar jiwa penduduk total global gitu loh. Tapi BBC punya data menarik nih. BBC tuh memperkirakan tahun 2060 jumlah total penduduk muslim itu meningkat loh sampai 70%. Nah bayangin deh nanti penduduk muslim itu lebih dari 70% dan pasti kebanyakan dari 70% total penduduk itu mencari produk yang sudah memiliki sertifikasi halal. Nah jadi maka dari itu dari sekarang tuh perusahaan-perusahaan harus banget mendapatkan sertifikasi halal untuk produk-produknya supaya untuk dapat memenuhi keinginan dari calon pembeli pada tahun 2060 ini, di mana mencapai 70% dari populasi total global gitu. Nah untuk menjawab tantangan-tantangan apa aja yang ada, saya tuh mau bacain kayak teori gitu loh oleh Hashim dan Hamzah. Jadi mereka ini menggabungkan teori marketing mix dari Philip Kotler dalam konsep Islam menjadi Islamic marketing. Nah di sini tuh ada 7 poinan. Langsung aja ya. Nah poin yang pertama ada pragmatisme dan produk. Jadi di poin ini itu adalah intinya produk yang dijual tuh nggak boleh asal-asalanan, baik dari proses sampai ke kualitasnya gitu loh. Karena produk yang dijual itu harus memenuhi konsep halal dan thayyiban, dari mulai bahannya sampai prosesnya. Jadi produk yang dijual harus memenuhi aspek halal by materials and halal by process gitu. Nah poin yang kedua adalah pertinence and promotion. Jadi artinya itu adalah dalam mempromosikan atau mengiklankan suatu produk, para pebisnis tidak dianjurkan untuk melebihkan suatu produk gitu loh. Nah hal ini tuh sering banget kita temuin di zaman sekarang ya, terutama kayak kita pasti sering banget belanja online gitu di marketplace. Nah pas dilihat tuh produknya bagus banget, jadi pengen banget kita beli gitu kan. Tapi pas sampai ke tangan kita, produk yang kita terima tuh nggak sebagus apa yang kita lihat. Nah ini kan ada menimbulkan efek negatif gitu antara penjual dan pembeli gitu. Nah di poin ketiga ada valuation and price. Nah artinya itu harga yang ditetapkan atas suatu produk harus sesuai sama proses yang dilewati dan kualitas yang dimiliki. Jadi apabila suatu produk ditetapkan dengan harga yang tinggi, maka diharuskan produk tersebut memiliki kualitas yang tinggi pula. Nah jadi nggak ada pembohongan publik lah gitu. Nah poin selanjutnya ada peer support and people. Jadi antara pembeli dan penjual itu diharapkan ada hubungan baik gitu loh. Karena dengan adanya hubungan baik akan ditimbulkan kepuasan pelayanan yang dirasakan oleh konsumenan. Nah dari kepuasan pelayanan tersebut akan menimbulkan
stigma positif di kalangan konsumen untuk para pebisnis produk halal gitu. Di poin selanjutnya ada pedagogy and physical environment. Artinya adalah pebisnis ini harus menjaga transparansi dengan stakeholder biar tuh nggak ada fitnah-fitnah gitu loh. Nah di poin selanjutnya ada persistent and process. Artinya penjual dan pebisnis yang menekuni produk halal harus memiliki etos kerja yang tinggi gitu loh, karena dengan adanya etos kerja yang tinggi inovasi akan muncul kan. Nah inovasi ini tuh yang menjadi kunci berkembangnya bisnis produk halal di dunia gitu loh. Nah di poin terakhir ada passion and place. Artinya tuh para pedagang atau pembisnis atau pengusaha yang bergerak di produk halal harus bersabar dan harus mampu untuk menahan diri dari melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, karena pasti banyak aja tuh peluang tiba-tiba datang untuk melakukan kecurangan-kecurangan itu. Nah apabila kecurangan dilakukan kan nggak memenuhi poin dari passion and place ini gitu loh. Nah jadi marketing mix dari produk ini nggak halalan dan thayyiban. Nah gitu dari peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh pebisnis produk halal. Wow, another challenger side nih ya kita lihat. Iya benar banget Nan. Yaitu sekarang kan pembeli udah makin cerdas ya, udah pasti memikirkan tentang kualitas produk yang akan dibelinya gitu loh. Nah dengan kondisi seperti itu di mana konsumen mencari produk yang memiliki kualitas yang tinggi, hal ini dapat dibantu dengan sertifikasi halal. Karena apabila produk sudah memiliki sertifikasi halal, maka dijamin kualitasnya akan tinggi. Kualitas dari bahan materialnya dan dari proses pembuatannya sampai ke tangan konsumen gitu Nan. That's great opinion too Bang. Menarik. Oke sahabat cerdas, tak terasa kita sudah memasuki sesi terakhir nih. Dan sepertinya kita sudah mendapatkan banyak informasi bagus dan insight-insight baru dari 3 sesi sebelumnya. Dan terakhir, saya mau dengar terkait dengan pendapat dari masing-masing kalian yang bisa jadi ini juga closing statement lah dari setelah kita mendapatkan dinamika-dinamika insight hari ini tentang penting atau tidaknya halal campaign untuk dunia. Dan let's start the closing statement from you, Pik. Kalau dari saya pribadi tentunya setuju akan adanya halal campaign ini. Karena nyatanya masih banyak banget saudara-saudara kita yang membutuhkan halal campaign ini di daerahnya, yang mana tersebar luas di seluruh penjuru dunia. Makanya sudah jadi suatu keharusan gitu untuk kita semua, satu umat bersaudara, untuk senantiasa mendukung halal campaign ini. Good point, thank you so much Pik. Next, saudara Risma, dipersilakan. Nah, pendapat saya sendiri mengenai penting atau tidaknya halal campaign untuk dunia, ya sangat penting. Karena saya beranggapan bahwa dimensi kehalalan produk ini mencerminkan kualitas yang terjaga dan higienitas yang terjamin untuk kelangsungan hidup kita di masa depan. Interesting, thank you. And next, saudara Elma mungkin? Kalau secara global, umat muslim itu bukan sekedar pendataan penduduk di negaranya saja, tapi juga harus dilindungi. Dan adanya produk halal ini penting sebagai bentuk dari pemenuhan kewajiban pemerintah dalam bidang perlindungan konsumen di negaranya. Oke, good point tuh. And next, Nadira? Tentu saja penting. Dilihat dari strategi marketing saja, halal campaign sudah banyak kelebihan. Apalagi tujuannya untuk kebaikan. Jadi, halal campaign, yes. Haha, oke. Another good point. And the last, Bang Lazu, is there any hope for halal marketing campaign? Iya, ada banyak banget sih sebenarnya harapannya. Jadi harapannya semoga perusahaan-perusahaan yang bergedang di produk halal itu menerapkan marketing campaign, karena dengan marketing campaign yang bagus akan menaikkan permintaan. Apalagi nanti 2060 akan ada 70% masyarakat muslim di dunia. Ya jadi peluangnya sangat besar sih gitu menurut saya. That's awesome point Bang. Oke, demikian berarti kita dengan 5 closing statement dari 5 sahabat saya. Semoga bisa menjadi insight baru untuk para sahabat cerdas di rumah. Dan terakhir dari saya, akan selalu ada peluang dari setiap kejadian di bumi. Dan di balik peluang pun ada juga tantangannya. Maka barang siapa yang mengharmonikannya dengan baik, maka tantangan itu akan menjadi kekuatan dan peluang itu akan menjadikan kekayaan. Saya Nandi Wardana, sampai bertemu di episode podcast berikutnya. See you on the top.
and have a good time.